Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Mutmainah dan teman-teman semua. Saya adalah Najwa Hairunisa dengan NIM 120301191402888. Perkenalkan, nama saya Sekaras Ayu Cahyani Tias dengan NIM 120301191302000. Nama saya Rifwana Sukmadani dengan NIM 120301191200062. Nama saya Nurhalisa Azahra dengan NIM 120301191302012. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan secara garis besar hasil analisis video yang berjudul Lurah Rasa Menteri dengan pembicara yaitu Bapak Wahyudi Anggoro Hadi. Ada beberapa poin yang akan kami tekankan di sini yaitu 1. Tujuan, strategi, kultur yang dibangun, proses pengendalian manajemennya, struktur organisasi, bagaimana pimpinan mengelola SDM, nilai-nilai yang dianut oleh pimpinan, dan yang terakhir, hal-hal yang menginspirasi kami dari video tersebut. Bapak Wahyudi Anggoro Hadi adalah seorang lurah dari Desa Pangungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau menjadi lurah selama 2 periode, yaitu periode tahun 2012 sampai dengan 2018, dan periode tahun 2018 sampai dengan 2024. Di periode pertama, beliau menjelaskan visi untuk Desa Pangungharjo yang berlandaskan dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Beliau berusaha sebisa mungkin memberikan gambaran atau imajinasi bersama yang bisa ditangkap oleh seluruh warga desanya. Lalu, apa saja tujuan-tujuan tersebut? Yang pertama ada mengurus lansia, yang kedua ada jaminan mengurus pendidikan anak, yang ketiga ada jaminan perlindungan masyarakat yang layak, baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Yang keempat ada membangun kemandirian dari sisi perekonomian desa. Dan yang kelima ada menjadikan ruang desa yang layak, patut, dan bermartabat bagi semua warga. Strategi di periode pertama ini yang dilakukan oleh beliau adalah dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu memperluas dimensi pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini tidak hanya terkait administrasi saja, tetapi juga terkait dengan pelayanan barang dan jasa. Lalu di tahapan yang kedua, yaitu dengan menyesuaikan tata kelembagaan desa. Jadi di dalamnya ini ada lembaga-lembaga desa yang diberdayakan oleh beliau untuk membantu mengurus terkait pelayanan barang dan jasa tersebut. Lalu tahapan yang terakhir adalah tahapan yang ketiga adalah membangun kultur birokrasi pemerintah dengan cara mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Yang berkinerja baiklah yang berhak atas pendapatan yang baik. Sedangkan di periode kedua, yang hanya melanjutkan dari tujuan dari sebelumnya, beliau bertujuan untuk 100% warganya sejahtera. Dengan indikatornya yang pertama ada, setiap keluarga harus mempunyai tabungan, lalu setiap keluarga juga harus punya jaminan hari tua, setiap keluarga juga harus punya jaminan kesehatan, dan yang terakhir, indeks kebahagiaannya meningkat. Untuk strateginya adalah melalui financial literacy, dan terbukti sejak tahun 2019 ada pertambahan 100 keluarga yang memiliki tabungan. Selain itu juga strateginya adalah membuat klinik konsultasi keluarga yang berfungsi untuk memberikan inspirasi dan untuk membangun mekanisme deteksi dini ketika ada kerawanan terkait dengan ekonomi keluarga. Saya akan membahas mengenai kultur yang dibangun di Desa Pangungharjo. Seperti yang kita ketahui, kultur birokrasi pemerintah desa di negara kita ini kan memang relatif kurang baik ya. Seperti pemerintahan desa yang korup, lamban, dan bias kepentingan elit desa seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Pak Wahyudi selaku kepala desa ini untuk memperbaiki hal tersebut dengan cara reformasi birokrasi. Caranya itu melakukan tata kelola desa. Nah, hal yang paling substantif dalam reformasi birokrasi ini yaitu merubah pola relasi antara warga desa dengan pemerintah desa. Nah, beliau ini melakukan perluasan dimensi pelayanan publik yang biasanya hanya mengurusi pelayanan administrasi saja, tapi sekarang mengurusi pelayanan barang dan jasa publik seperti itu. Jadi proses pengendalian manajemen yang dilakukan oleh Pak Wahyudi yaitu dengan mendirikan badan usaha milik desa dan juga
dan BPJS. BPJS ini merupakan badan pelaksana jaring pengaman sosial seperti itu. Lalu penyesuaian tata kelembagaan desa yang dilakukan ini dia juga melakukan pemberdayaan lembaga-lembaga desa dengan membagi habis kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa kepada lembaga-lembaga desa. Hal ini tuh bertujuan untuk membuka ruang partisipasi publik seperti itu. Nah, di tahun 2016 Pak Wahyudi ini dia membangun sistem penggajian berbasis kinerja, di mana sistem penggajian berbasis kinerja ini berarti yang memiliki kinerja baik akan mendapatkan penghasilan yang baik pula seperti itu. Nah, di Desa Pangunharjo ini yaitu memiliki 5 Bapemdes, di antaranya itu pertama jasa pengelolaan sampah, yang kedua ada Kampung Matraman, yang ketiga itu ada di Pelataran, yang keempat itu ada PT Sinergi Panggung Lestari, dan yang kelima itu ada Pasar Desa. Pangunharjo ini Bapemdes itu dijadikan sebagai jaring pengaman sosial, di mana Bapemdes ini dapat memberikan sumber penghidupan yang layak bagi warga desa yang mengalami kerentanan ekonomi. Jadi pada periode pertama masa jabatan Pak Wahyudi ini dia berfokus pada bagaimana cara menghadirkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan juga bertanggung jawab. Lalu pada periode yang kedua Pak Wahyudi ini berfokus pada bagaimana menciptakan desa yang demokratis, mandiri, dan juga sejahtera. Nah, ukuran kesejahteraan ini diukur dari warganya yang memiliki tabungan, lalu juga setiap keluarga ini tuh harus memiliki jaminan hari tua, setiap keluarga juga harus memiliki jaminan kesehatan. Lalu yang terakhir itu dari indeks kebahagiaannya itu yang meningkat seperti itu. Dalam video tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pak Lurah Wahyudi menggunakan struktur organisasi fungsional, karena Pak Lurah Wahyudi Anggoro membagi tugas kepada masing-masing kelompok perangkat kerja desa dan lembaga-lembaga yang sesuai dengan fungsi yang dijalankannya. Seperti contohnya ada BUMD, Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola lingkungan di sekitar desa. Ada juga BPJS yang mengelola dan menjalankan urusan mengenai sosial dan pendidikan warga desa. Lalu, bagaimana seorang Pak Lurah Wahyudi Anggoro mengelola SDM perangkat kerja desa? Yaitu, dalam mengolah SDM, Pak Wahyudi menggunakan cara uniknya sendiri sehingga bisa menjadikan perangkat desa memiliki visi dan misi yang sama dengan beliau, serta mau ikut serta dalam mencapai hal tersebut. Pak Lurah Wahyudi mampu merubah kultur birokrasi desa yang sebelumnya lamban, korup, menjadi ke arah yang lebih baik. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pak Lurah Wahyudi adalah reformasi birokrasi atau menata ulang susunan birokrasi yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara merubah relasi antara warga dengan para perangkat desa yang sebelumnya hanya relasi administratif, yaitu warga desa mengunjungi kantor desa hanya untuk urusan administratif seperti pengurusan pembuatan KTP dan lain-lain. Diperluas ruang lingkup layanannya ke pelayanan barang dan jasa bagi warga desa. Salah satu programnya yaitu dengan membangun BUMD untuk mengelola lingkungan sekitar desa dan juga menyediakan layanan kesehatan yang melayani ibu hamil dan anak. Pak Lurah Wahyudi juga membagi kewenangan kepada lembaga-lembaga masyarakat yang ada di desa dengan tujuan untuk membuka ruang partisipasi dalam memperbaiki serta membantu pelayanan yang lebih baik di desa. Dimulai dari tahun 2016, diterapkan sistem penggajian berbasis kinerja. Bagi perangkat yang memiliki kinerja yang baik akan mendapatkan gaji yang sesuai. Hal ini akan memaksa perangkat desa yang tidak mau maju ataupun tidak mau berubah ke arah yang lebih baik untuk memaksa mereka untuk maju dan bekerja lebih giat. Hal ini dapat dilakukan oleh Pak Lurah Wahyudi Anggoro dikarenakan beliau merasa sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan memahami aturan sekaligus memproduksi aturan yang baru demi menjalankan pemerintahan desa sebaik-baiknya. Selanjutnya, untuk nilai-nilai yang dianut pimpinan, Pak Wahyudi Anggoro ini adalah seorang yang berani, jujur, dan gigih. Berani di sini yaitu berani mengambil risiko serta berani terjun ke bidang yang baru. Di samping itu, Pak Wahyudi ini juga sangat totalitas dalam melaksanakan eksperimen sosial.
Beliau ini kan merupakan orang yang jujur. Ini tercermin dari keterpilihannya menjadi seorang kepala desa itu menggunakan cara yang benar, yang tidak menggunakan uang sebagai jalan pintas. Selanjutnya, Pak Wahyudi Anggoro ini juga adalah orang yang religius, bersemangat membawa perubahan yang progresif, serta bertanggung jawab. Menurutnya, ada 3 hal penting yang harus dimiliki sebagai seorang kepala desa, yaitu karakter personal yang baik, visi yang realistis, dan strategi pengembangan desa. Selanjutnya, untuk hal-hal yang menginspirasi, menurut kami, Pak Wahyudi Anggoro ini adalah sosok yang inspiratif. Mengapa? Karena beliau ini adalah lulusan farmasi UGM dengan nilai IPK yang bisa kita bilang rendah, yaitu 2,04. Namun, beliau berani memutuskan untuk menjadi kepala desa dan terjun ke bidang yang baru baginya, yaitu bidang sosial dan politik. Pak Wahyudi ini adalah seseorang yang kritis dan rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan desanya. Beliau aktif melakukan observasi, eksperimen, serta rekayasa sosial untuk mendorong transformasi kesadaran kolektif di desa Panggung Harjo. Ia juga sabar dan tekun dalam mewujudkan cita-citanya demi kemajuan desa tempat tinggalnya. Persiapan beliau ini untuk menjadi seorang kepala desa ini cukup singkat, yaitu hanya selama 6 minggu. Namun, ketika ia terpilih, ia berkomitmen penuh dan selalu semangat untuk berkontribusi lebih dengan inovasi-inovasi terbaru. Beliau melakukan reformasi birokrasi, program satu rumah satu sarjana, bank sampah, dan program lainnya. Pemikiran Pak Wahyudi yang menarik bagi kami yaitu satu-satunya cara untuk memutuskan rantai kemiskinan adalah dengan berpengetahuan. Nah, berpengetahuan ini tidak cuma berpendidikan saja, tapi lebih luas dari itu. Oleh sebab itulah, beliau memutuskan untuk mendirikan sekolah daerah dan wadah pelatihan. Pak Wahyudi percaya bahwa desa ini adalah penentu arah masa depan bangsa Indonesia. Kenapa? Karena desa ini memiliki 3 komoditas strategis, yaitu udara bersih, air bersih, dan pangan yang sehat.